Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF buat pemula. Karena banyak yang tertarik untuk terjun ke dunia FPV, tapi Pilot Nakal saranin pakai yang kecil dulu seperti ini ya. Jadi ini ada armadanya adalah Mobula 7 1S HD ya, dengan receiver ILRS. Apa sih ILRS itu? ILRS itu adalah sistem transmitter, sistem radio yang bisa jarak terbangnya maksimal, dan ini kualitas kameranya sudah bisa merekam loh guys ya, merekam dengan kualitas Full HD karena ada micro SD di sini ya. Jadi di sini ada board namanya DVR, dan waktu drone ini terbang, si DVR ini merekam dengan resolusi Full HD. Jadi teman-teman bisa tuh posting di sosmed, terus kasih lihat ke teman-teman, atau dibuat ngejob. Wah, lumayan kan, buat ngejob tipis-tipis yang harganya lumayan terjangkau. Bisa coba pakai Mobula 7 1S HD ILRS ini. Oke, ini pesanan Om Teddy yang ada di Bali. Dan untuk proses pemesanan ke Pilot Nakal, prosedurnya paket apa nih yang dipingin, misalnya seperti ini ya. Jadi totalnya sekian, nanti langsung transfer ke Pilot Nakal. Pilot Nakal belanjakan semua sampai ke Pilot Nakal siapin semua, setting semua sampai tinggal siap terbang. Termasuk sudah ada micro SD, baterai pun dapat 4, sudah ada charger, remote sudah terkoneksi, sudah terbinding dengan Mobula 7 1S HD, dan gagelnya pun juga sudah Pilot Nakal siapkan. Yang pasti waktu gagel ini nyala sudah langsung connect ke Mobula 7 1S HD. Oke, jadi kalau teman-teman anggarannya nggak lebih dari 10 juta, bisa cobain paket ini. Kalau teman-teman tertariknya ke FPV digital, siapin dana minimal 20 juta. Oke, jadi paket RTF itu relatif ya, macamnya banyak. Drone-nya apa, remote-nya apa, gagelnya apa, baterai berapa, chargernya seperti apa. Oke, dan pertanyaan yang paling sering ditanyain kalau setelah pesan seperti ini, Om, apakah remote ini adalah investasi yang bagus? Nanti kedepannya misalnya naik kelas pakai Reptil, pakai 5 in, bahkan 7 in, apakah masih bisa pakai remote ini? Jadi ini adalah Radio Master Zuru ILRS ya, dengan power 250 mW yang sanggup menerbangkan drone sejauh 8-10 kilo. Udah gini aja, nggak perlu pakai modul lagi di belakang ya, butuh power yang besar dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti itu, pertama jawab di konten ini. Dengan satu remote ini teman-teman bisa punya banyak drone. Oke, ini kenceng banget ya. Ini ada iFlight Nazgul Evoque F5D, dan sini ada Reptil Cloud 149 HD V2. Dan remote ini nantinya si Zuru bisa buat nerbangin si 5 in, bisa buat nerbangin 3 in, asalkan si drone-nya dipasang juga receiver ILRS, karena si Zuru ini internal receivernya ILRS. Oke, kalau teman-teman nanya micin dengan protokol bahaya, nggak bisa connect ke sini ya. Jadi kayaknya micin sudah tutup lembaran lama dan digantikan dengan micin ILRS ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah satu remote ini bisa buat nerbangin si 5 in, buat Reptil, bisa banget. Serahkan semua ke Pilot Nakal. Kalau teman-teman bingung ya, apalagi yang newbie kan, waktu kalian beli Reptil ini belum ada receiver, belum ada GPS, belum di setting, belum upgrade antena dan lain sebagainya, apalagi si F5D ini juga ya. Oke, sudah cukup paham di penjelasan ini, semoga cukup paham ya. Oke, yang pertama kita persiapkan adalah baterainya harus dicas ya. Jadi waktu paket ini nyampe, nanti Om Teddy cas baterai 1S ini pakai ini dia, charger Akoda. Ini ada 4 Om, jadi sekali cas bisa langsung 4 baterai. Per satu baterai si Mobula 7 1S HD ILRS ini yang Pilot kasih nama Black Bee itu sanggup terbang selama 5 menit dalam kondisi baterai masih baru. Semakin kita sering pakai baterai, otomatis performanya juga semakin turun. Jadi kita nggak bisa minta flight time 5 menit itu di 2-3 bulan ke depan. Oke, semakin kita sering pakai, semakin kita sering terbang, otomatis performa baterai ini yang bisa dicas ulang itu akan menurun. Jadi mungkin performanya turun 4,5, 4 menit ya. Jadi nggak bisa kita minta optimal selama 5 menit, nggak bisa, kecuali teman-teman selalu pakai baterai yang selalu baru. Beli baterai terus guys, kayak beli pakai data. Oke, jadi charger ini nanti tinggal dicolokin ke adapter charger handphone minimal 2 ampere. Usahakan asli supaya charger ini bisa berjalan dengan
baik. Kalau ada 3 ampere lebih baik, lebih bagus. Oke, yang pertama dinyalain adalah si gagal aja dulu ya. Si EV800DM ini pelontakal juga sudah siapkan micro SD. Jadi dari pelontakal si gagal sudah ada micro SD, si drone sudah ada micro SD. Pokoknya tahu beres dah. Oke, pelontakal sukanya di susah. Ini ditarik ke depan ya. Jadi fokusnya pelontakal dapatnya si ini monitornya agak maju ke depan. Buat nyalain si gagal pencetan ini ya. 1 2 3 4 10. Dan si gagal mulai nyala tuh. Nah, EV800DM. Dan posisi gagelnya itu pelontakal sudah siapkan di Diversity di band R channel 4. Karena si Mobula 71 HD ini pelontakal juga taruh di band R channel 4. Gagal udah nyala, remote nyalain. Welcome to HTX. Ada logonya pelontakal, berarti tandanya remote yang sudah ada logonya pelontakal itu pelontakal yang setting, pelontakal yang siapin. Kalau teman-teman nggak suka mau ganti, monggo silahkan. Oke, ini profilnya sudah ada Black Bee ya. Dan untuk Black Bee, si drone kecil ini, pelontakal fungsikan di 2 switch aja. Di switch E, Engine on. nah waktu switch itu dipindahin, itu ada suaranya yang bilang engine on, tandanya motor nyala. Engine off. Nah, ke bawah engine off, artinya motor mati. Yang switch switch B, yang paling bawah ini angle, yang tengah air mode, yang paling atas Crash flip active. crash flip aktif. Jadi waktu drone-nya jatuh terbalik, kita nggak perlu ngambil, kita cukup aktifkan crash flip aktif, tata mode. Nanti drone-nya dari kebalik bisa kembali semula dan kita bisa take off lagi. Nah, yang paling bawah adalah angle mode ya. Yang sini kosong ya. Oke, kosong. Ya, nanti kalau main reptil, main 5 in, di sini difungsikan. Ini biasanya untuk beeper, yang ini untuk GPS rescue. Oke, sementara Black Bee hanya 2 switch aja yang diaktifkan. Dan sebelum menerbangkan drone FPV, apapun ya, mau reptil, mau kecil, mau 5 in, mau 7 in, stick kiri wajib di posisi paling bawah. Kalau ini keangkat sedikit, kita engine on, nggak bakal mau terbang, karena itu adalah fitur safety, fitur keamanan dari Betaflight. Nggak mungkin kan kita angkat gas nggak nyadar, kalau kita arming drone-nya tiba-tiba langsung meroket ke atas. Oke, ini masih ada plastiknya, pelontakal biarin aja. Nah, ini kan sudah jalan ya, 3 menit 50. Pelontakal pencetan scroll, reset, dan reset flight. Ini 4 menit. Sebentar, pelontakal ganti ke 5 menit. Ups. Nah, ini ganti 5 menit. Oke, di pencet model, di sini pelontakal juga sediakan profile simulator. Jadi buat Om Teddy dan teman-teman yang pesen paket RTF ke pelontakal, belum berani menerbangkan drone yang asli, teman-teman bisa cobain simulator dulu. Jadi ini dipindah ke profile simulator. Oke, pencetan scroll, select model, di enter. Nah, kalau di profile simulator, internal receivernya mati guys. Jadi baterainya nggak cepat habis ya, karena nggak ada internal modul yang bekerja. Tapi kalau sudah siap penerbangan drone, tinggal pindah ke Black Bee. Belum ternyata. Sebentar. Turun, pencetan scroll, select model, di enter. Engine off. Angle mode. Nah, kalau sudah masuk profil Black Bee, ada suaranya tuh, engine off, angle mode. Oke. Gagal udah nyala, remote udah nyala, dan yang terakhir adalah drone-nya. Dan si Mobula ini sudah pelontakal upgrade juga antena VTX-nya dengan ORT. Ini adalah antena VTX. VTX adalah video transmitter. Video transmitter adalah alat yang mengirimkan sinyal video yang diterima oleh si gagal. Jadi gagal ini adalah penerima sinyal video. Oke, cukup paham ya. Dan di sini ada antena kecil, ini antena kawat tembaga, ini adalah antena receiver. Jadi ini antena menerima perintah dari remote. Oke, karena si Mobula 71S HDI LRS ini receivernya sudah internal jadi satu sama FC. Jangan sampai hilang nih Om. Banyak banget yang staf order ke pelontakal tanya, ininya hilang Om. Waduh, mampus dah. Oke, yuk kita colokin baterai ya. Jadi waktu dicolok baterai, si DVR otomatis langsung rekam. Dan ini adalah instrumen Pac-Man. Jadi kalau racikan pelontakal pasti instrumennya Pac-Man. Oke, perhatikan nih, DVR biru. Nah, dia mulai berkedip guys. Jadi tandanya si DVR di Mobula 71 HD mulai merekam dengan resolusi Full HD 1080p 60 fps. Oke, kita lihat di gagus. Nah, langsung dapatkan. Perhatikan di LQ7100 ya, R425 itu tandanya band R channel 425. Jadi si gagal harus sinkron sama si drone-nya. Jangan sampai nggak sinkron, nanti kerepek-kerepeknya parah. Aduh, panas. Oke, pelontakal pakai gagal dan sebentar. Untuk mulai rekam di gagal, pencetan ini ya. 1 2 3 4. Nah, itu dia di pojok kanan ada 2 bulatan merah ya, yang nggak setumpuk sama baterai ini punya gagal nih guys. Oke. Pakai gagal dulu. Kita
Evan dulu sama drone analog. Telemetry lost. Aduh. Telemetry recovered. Remote-nya kenapa tuh ya? Oke, si remote udah kelihatan. Perhatikan R425. Sebentar, Prataka pindah ke Air mode. air mode. R425 waktu Prataka arming Engine on. jadi 100. Let's go. Wih, enak kan? Sinematikan dengan drone kecil. Hasil kameranya luar biasa. Cakep. Tadi yang jatuh apa ya? Kayaknya charger deh. Oke teman-teman, bisa lihat ya hasil rekaman dari DVR yang ada di drone sama hasil rekaman DVR yang ada di Gaggle. Di Gaggle itu banyak angka-angka guys. Dan krepek-krepek. Wih. Om, kok bisa terbang sinematik cakep gini ya? Ya teman-teman sering aja terbang. Terus Hayati. Wih. Hayati guys. Nah, di sini Prataka pakai EV 800DM. Kalau sinkron di Gaggle pakai R Raceband channel 4 otomatis minim krepek-krepek dengan antena standar bawaan 4 minutes. EV 800DM. Oke, ini ke kanannya Prataka ya. Masih bersih, bagus, bening. Prataka coba buat belusuan. Kalau teman-teman nanya jarak, Om jarak maksimal jauhnya berapa? Teman-teman cobain sendiri dah. Prataka nggak ambil resiko terlalu tinggi. Di sini Prataka menyiapkan paket RTF sampai siap terbang, performa terbang drone bagus, semuanya berjalan dengan normal, sudah siap, Prataka packing dan kirim. Oke, ini adalah drone kecil unyu-unyu ya dengan resolusi rekaman DVR Full HD 1080 P60 fps. Jadi yang Prataka lihat di Gaggle ya teman-teman lihat sendiri ya. Ada angka-angka, terus kualitas gambarnya pun enggak sebagus yang ada di DVR drone. Oke, perhatikan teman-teman di bawahnya air itu adalah voltase baterai. 3 Jadi minutes. pilot FPV itu sangat Telemetry diwajibkan lost. untuk Telemetry recovered. memperhatikan voltase baterai. Ini kenapa remote-nya telemetry lost? Telemetry recovered. Aman-aman Om, ini nggak tahu kenapa nih. Selama terbangnya masih oke, ya nggak putus sinyal, nggak apa-apa, abaikan aja tuh telemetri. Kadang telemetri itu ngaco sih. Oke, ini Prataka terbang sinematik, terbang santuy. Wih, dinikmati guys, cakep. Untuk satu baterai ini sanggup terbang sampai 5 menit. Ayam. Wih, itu kena sayapnya ayam lumayan tuh, langsung oleng nih. Drone-nya bakal oleng ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen nyobain drone FPV, saran Prataka sih mulai dulu dari si Mobula 71 SHD ILRS ini. Ini belusuan loh guys. Belusuan. Enak kan? 2 minutes. Jadi belusuan itu kelihatannya menyenangkan, tapi buat pemula itu susah banget. Ya, karena belum terbiasa dengan pakai Gaggle, terus terbang di tempat sempit. Rasanya kayak nggak cukup enggak. Tapi kalau udah terbiasa sih aman-aman aja ya. Oke, udah terbang 3 menit, baterai 3,66, masih bisa terbang sampai di 5 menitan ya. Ini ayam lagi nih. Ayo. Wih, ayamnya udah biasa guys. Udah biasa lihat drone terbang ya. Oke, jadi belusuan di tempat-tempat kecil seperti ini pas banget sih si Mobula 71 SHD ILRS. Masuk sini bisa nggak ya? Wih, cakep. Kita masuk kandang ayam. Ini kandang ayam nih guys. Ayamnya nggak ada tapi di luar semua. Oh, ada tuh satu tuh. Kabur dia. 1 minute. Wih. Oke, perhatikan di Gaggle sudah ada bintang 4 dan voltase baterai berkedip sampai 3,5 ya. Jadi itu adalah batas maksimal terendah. Itu bisa sanggup terbang selama 5 menit. Kalau teman-teman nggak perhatikan baterai, otomatis baterainya bakalan drop dan mungkin akan rusak. Oke, 4 menit 22. Deket-deket aja dah. Wih, mantap guys. 30 seconds. Tinggal 30 detik nih. Kita coba terbangin sampai 5 menit. Nah, 20 seconds. kalau teman-teman mau belajar air mode, sebaiknya coba dulu di simulator ya.
Oke, putar sini lagi sedikit. Oh, mantap dah. 10, Oke, countdown timer di remote. 6, 5, Dengerin. 4, 3, 2, 1. Timer 1 elapsed. Engine off. Wih, mantap. Total AM 5 menit. Ya, dengan minimal baterai 3,53. Jadi waktu kita disarming itu ada laporan-laporan yang bukan laporan keuangan, guys. Ini laporan drone. Minimal RSSI, maximum current, USMH 388 ya. Oke. Wah, menyenangkan kan? Jadi dengan drone kecil ini, kalau kalian mau coba terbang jauh, monggo silakan ya. Tapi nggak usah terlalu jauh. Buat apa? Teman-teman jangan uji nyali deh. Oke, digagal seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, untuk mulai stop digagal, untuk mulai stop rekaman digagal, tinggal pencet ini sekalium ya. Tek. Nah, rekaman digagal stop tuh. Nah, terus untuk rekaman di ini si Black Bee ini tinggal dicabut baterai. Udah auto save, simple kan? Cabut, asik. Nah, kalau Om Teddy merasa terlalu tinggi, susah ngontrolnya, bisa di tilt down, diturunin angle kameranya. Nah, biasanya kalau terlalu turun itu nanti di hasil rekaman di VR Full HD itu kelihatan nih. Nah, jadi mesti diangkat dikit. Om nggak bisa Om, terlalu ngebut Om. Oke, tetap kelihatan ductile-nya, nanti teman-teman bisa edit, crop bagian bawahnya supaya nggak kelihatan ductile-nya. Oke, simpel banget kan? Dan selamat bersenang-senang buat Om Teddy yang sudah order ini ke Plantakal, dan ini sudah lolos QC dan siap kirim ke Bali. Matur suksema Om Teddy. Angle mode. Oke, nanti Om Teddy pakai angle mode dulu ya. Jangan air mode. Kalau mau air mode, Air mode. mau coba air mode, pindah ke simulator. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya dulu nyaman Om. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini, dan terima kasih sekali lagi buat Om Teddy yang ada di Bali yang sudah order paket RTF Black Bee. Oke, Plantakal pamit. Thank you, safe flight, and ciao.